Saya Junior Arianto dengan nomor induk mahasiswa 05477 0453 dari jurusan Sistem Informasi. Untuk kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan melalui video terkait tugas 1 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Untuk tugas kali ini yaitu diminta untuk membuat aplikasi yang dirancang untuk membantu proses dalam pemesanan dan monitoring bahan ajar oleh UT daerah yang terkait. Di sini karena tugasnya itu masih berbasis front end, oleh karena itu saya akan menggunakan file dari data JavaScript, bukan dari database. Akan saya tunjukkan sedikit untuk codingan saya. Di sini untuk ketentuannya yaitu dari tugas disuruh untuk membuat untuk halaman login, dashboard, tracking, stock dengan style yaitu menggunakan CSS, kemudian script JavaScript. Kemudian untuk logo UT itu opsional, jadi boleh ditambahkan boleh nggak, sesuai dengan kemauan masing-masing saja. Oke, selanjutnya di sini akan saya jelaskan lagi. Nah, di sini saya membuat beberapa file, yaitu untuk HTML yaitu terdapat 4 untuk login HTML, dashboard, untuk stock, dan untuk tracking sesuai dengan yang ditentukan oleh soal. Kemudian di sini ada 2 file JavaScript. Untuk yang pertama ini data, ini memuat terkait data-data pengguna, yaitu jadi nanti untuk login, kemudian untuk bahan ajar, kemudian untuk tracking. Oke. Yang kedua adalah untuk JavaScript, yaitu ini nanti untuk pertama ini untuk login. Nah, ini fungsi login, jadi nanti bisa memasukkan email dan password yang berasal dari data. Ya, mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Sini saya akan sedikit memberi pandangan awal saja. Kemudian yang terakhir ada untuk style, yaitu untuk desainnya nanti. Di sini semua untuk data, untuk script, untuk style saya buat menjadi satu, walaupun terdapat 4 file HTML agar terlihat rapi, karena dalam satu file hasil nanti bisa dibuat untuk sendiri-sendiri. Yang pertama adalah halaman login. Di sini pada halaman login berjasa tadi seperti yang dijelaskan dan ketentuannya itu menggunakan HTML. Untuk codingannya nggak terlalu panjang. Yang jelas ini nanti menggunakan style yang diambil dari style.css untuk file ini. Nah, kemudian ini untuk login kontennya, yaitu nanti terdapat tulisan UT daerah. Kemudian nanti diminta untuk menginputkan email dan juga password. Kemudian nanti terdapat tombol login yang digunakan untuk login atau untuk meng-enter gitu untuk masuk ke halaman selanjutnya. Kemudian terdapat juga untuk apabila seorang user itu melupakan passwordnya, nanti juga terdapat 2 pilihan, yaitu untuk lupa password dan silakan menghubungi admin UT daerah. Nanti akan seperti itu. Kemudian untuk scriptnya tentunya akan mengambil dari data JavaScript. Ya, data JavaScript nanti biasa untuk login, yaitu mengambil untuk var data pengguna, yaitu untuk variabel data pengguna. var itu nanti bisa, kalau var dia bisa jadi angka ataupun bisa jadi huruf bebas, nanti disesuaikan. Nah, kemudian lanjut ke pembahasan utama, yaitu untuk login. Di sini menggunakan data script tentunya untuk mengambil beberapa user atau beberapa akun yang ada. Contohnya itu akun Rina, akun Agus Pranoto, akun Siti Marlina, akun Doni Setiawan, dan akun admin Sita. Tentunya di sini terdapat beberapa ID, terdapat password, email, role, dan lokasi dari UPBJJ yang diikutinya. Kemudian selanjutnya setelah halaman login, nanti jika sudah login akan masuk ke halaman dashboard. Nah, untuk dashboard sendiri ya, kalau enggak akan saya coba untuk sekalian coba running saja biar nanti bisa ketahuan. Nah, oke, di sini selesai running kita akan masuk ke halaman login UT daerah. Di sini akan saya coba tadi menggunakan user dari rina@ut.ac.id. Akan saya masukkan passwordnya itu rina123. Nah, ini kalau kita lihat login dan login berhasil. Ini terdapat feedback dari sistem bahwa login berhasil. Tapi juga bisa apabila untuk loginnya gagal, misal saya buat password yang salah, nah maka akan berikan feedback, yaitu email atau password yang Anda masukkan salah. Mungkin begitu. Oke,
Oke, di sini apabila sudah berhasil tentunya nanti akan menuju dashboard. Di codingan sendiri untuk dashboard. Nah, seperti ini untuk masih sama untuk mengambil style dari style.css. Nah, kemudian dilihat dari tampilan yang ada di runningan, yaitu terdapat dashboard UT daerah. Nah, di sini terdapat 5 menu, yaitu informasi manager, tracking pengiriman, monitoring progress DO, recap manager, dan history transaksi. Kemudian pada halaman login sendiri, pada halaman dashboard, nah, di sini akan masuk ke halamannya apabila berhasil tadi untuk login. Nah, kemudian penjelasannya di sini pada halaman dashboard terdapat beberapa codingan, yaitu untuk stok. Nah, di sini menggunakan button on click karena pada tugas yang ditentukan yaitu nanti akan mengecek tentang informasi ketersediaan bahan ajar dan juga untuk tracking pengiriman dari bahan ajar UT. Yang tentunya kedua ini mengambil lokasi atau menginput dari file yang pertama jika itu informasi bahan ajar yaitu dari stock.html. Kemudian untuk tracking pengiriman yaitu dari tracking.html. Nah, ini saya jelaskan di dashboard lagi saja. Sebenarnya di sini masih ada untuk 3 menu lainnya, tapi karena di soal tidak diperintah atau diharuskan untuk membuat ketiga progress menu ini, yaitu untuk monitoring progress DO, recap manager, dan history transaksi. Jadi di sini saya tidak membuat codingan untuk dapat masuk atau menu selanjutnya apabila mengeklik monitoring progress DO, recap manager, dan history transaksi. Kemudian masih sama untuk script datanya, yaitu masih menggunakan data.javascript dan script.js untuk scriptnya. Kenapa di sini menggunakan data.js? Karena nanti untuk trackingnya itu membutuhkan, akan saya perlihatkan, itu membutuhkan nomor DO. Jadi dibuatnya tracking yaitu berfungsi untuk agar nanti dapat melakukan pencarian tentang pengiriman dari bahan ajar. Nah, untuk scriptnya sendiri ya juga sama seharusnya. Nah, kemudian ini teknologi ini untuk script yaitu fungsi cari tracking. Nah, nanti akan ada tampilan dikirim, proses pengiriman, dan juga timeline. Jadi untuk alur waktu pengiriman, pada jam segini tersampai sini, jam segitu tersampai situ. Nah, mungkin nanti hanya akan seperti itu. Jadi nanti ada nomor DO, nama, status, nah, tanggal kirim, dan total harga yang harus dibayarkan. Mungkin begitu. Selanjutnya, nah, mungkin untuk dashboard seperti itu. Kemudian di sini yang pertama akan saya coba untuk pertama informasi bahan ajar saja. Nah, di sini untuk informasi bahan ajar nanti itu akan menuju ke codingan yaitu stock.html. Nah, seperti yang ada di file dashboard tadi, apabila mengeklik informasi bahan ajar, maka akan otomatis terarah ke file stock.html. Yang mana untuk stok HTML sendiri nanti akan mengambil dari data.javascript, kemudian untuk scriptnya atau untuk fungsinya, nah ini dengan fungsi tampilkan stok. Nah, di sini nanti akan ada cover yaitu gambar yang bisa diambil. Untuk gambar sendiri yaitu ada di image, saya tempatkan di satu folder yaitu K1. Oke, nanti ada covernya yaitu gambar barang, nama barang, dan kode barang. Jadi nanti tampilannya mungkin akan seperti ini. Dan juga nanti akan ada itu stoknya berapa. Dan apabila stoknya itu udah ada di bawah 200, nah nanti akan berwarna merah sebagai peringatan saja gitu. Kemudian, nah ini apabila stok berada di bawah 20, maka akan berwarna merah. Namun jika masih lebih atau sama dengan 200, masih akan berwarna hijau. Mungkin nanti akan seperti itu untuk informasi bahan ajarnya. Di sini untuk bahan ajar yaitu meliputi secara kesimpulan meliputi gambar, nama, kode. Nah, ini gambar, nama, kode barang, dan stok. Mungkin untuk informasi bahan ajar cukup segitu. Kemudian akan saya back kembali. Hanya akan saya coba sekalian untuk tracking pengiriman. Di sini pada tracking pengiriman harus memasukkan nomor DO. Nah, pada tracking pengiriman terdapat tracking sendiri. Seperti yang saya jelaskan di awal, apabila kita mengeklik tracking pengiriman, maka itu akan beralih menuju tracking.html yang mana masih sama menggunakan style CSS. Nah, kemudian trackingnya kita memasukkan ID yaitu nomor DO seperti ini. Kemudian kita klik cari tracking sebagai button untuk mencari data yang berasal dari data.javascript,
Kemudian fungsi, nah, mohon maaf. Nah, ini kemudian fungsi dari cari tracking. Nah, tentunya yaitu masukkan ke saudara tracking tadi. Nah, di sini untuk statusnya nanti akan ada dikirim, kirim, proses, dan juga timeline waktunya. Seperti yang dijelaskan tadi, pada jam ini sampai di mana, kemudian jam selanjutnya sampai di mana. Akan saya coba untuk mencontohkan terkait dengan tracking. Di sini tracking akan saya coba mengambil data terlebih dahulu. Di sini akan saya coba untuk data Rina Wulandari. Akan saya coba dulu. Nah, akan saya cari ya. Di sini untuk tracking pengiriman dari Rina Wulandari yaitu masih dalam status pengiriman untuk ekspedisi menggunakan JNE dengan tanggal 2025 bulan 8 tanggal 25 dengan total pembayaran yaitu 180. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, terdapat timeline juga. Ini terlihat bahwa pada jam 10 lebih 12 menit pengiriman loket dari di Tangerang atau masih pengiriman di Universitas Terbuka. Kemudian setelahnya pada jam 14 atau jam 2 siang paket yang dipesan oleh Rina Wulandari sudah tiba di Tangerang Selatan. Kemudian seterusnya juga akan begitu. Ini sebagai contoh karena memang pada ketentuan soal dibuat seperti ini. Nah, mungkin seperti itu. Jadi untuk tracking ini sebetulnya cuma ya model kerjanya sama seperti aplikasi Shopee atau Tokopedia. Jadi terdapat tracking pengiriman. Misal nanti dari di Cakung terus sampai ke daerah terdekat, nanti baru diantar oleh kurir. Mungkin seperti itu. Mungkin selanjutnya yaitu penjelasan singkat yang akan saya jelaskan yaitu dari di sini, mohon maaf sebentar, untuk menjelaskan interaktif website yang dibuat dengan manipulasi data. Seperti yang saya jelaskan di awal, karena di sini aplikasinya atau webnya itu front end, jadi tidak menggunakan database, melainkan untuk data-data yang ada atau yang digunakan seperti tadi email, password, kemudian informasi stok bahan ajar dan tracking pengiriman masih menggunakan data script, dan untuk fungsinya masih menggunakan script.js. Ya, karena untuk kedua ini saya menggunakan fungsi dari dokumen .get element by id. Dikarenakan memang bukan aplikasi front end, mohon maaf, dikarenakan masih berbasis front end. Nah, jadi data tidak menggunakan database namun menggunakan JavaScript. Mungkin seperti itu. Kemudian untuk manipulasi datanya mungkin akan saya sedikit jelaskan ulang untuk kesimpulannya. Jadi untuk halaman login juga menggunakan manipulasi data dari data.js. Nah, kemudian untuk dashboardnya itu tidak menggunakan data.js sebenarnya. Cuma nanti untuk perpindahannya karena ini saya harus mengklik informasi penajar dan tracking pengiriman, otomatis akan menggunakan data.js sebagai apabila kita akan mengecek stok itu menggunakan data stok yang ada. Nah, ini data stok yaitu var data bahan ajar. Kemudian untuk tracking juga sama menggunakan, nah ini var data tracking yang mana terdapat waktu, keterangan. Nah, mungkin seperti itu. Ya, jadi untuk kesimpulannya mungkin dari codingan saya hanya seperti itu. Di sini juga karena memang ketentuannya cuma dibuat untuk dua menu, informasi bahan ajar dan tracking pengiriman, sehingga untuk monitoring proses DO, rekap bahan ajar dan history transaksi itu belum bisa untuk diakses atau belum bisa lanjut ke sub halaman selanjutnya. Mungkin baru informasi bahan ajar dan tracking pengiriman. Oh ya, untuk tambahan saja untuk image nanti ada di data.js. Nah, itu harus dipastikan untuk gambarnya itu apakah JPG ataupun JPEG, karena apabila tidak disesuaikan nanti maka sebagai contoh ini akan saya hapus satu dulu untuk JPG, kemudian akan saya upload. Nah, ini tentunya gambar tidak akan muncul sehingga harus disesuaikan agar nanti untuk gambar bisa muncul. Akan saya cek lagi. Nah, mungkin seperti itu. Seperti inilah codingan yang saya buat. Apabila sekiranya masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam proses pengerjaan saya harap kepada Bapak atau Ibu tutor mata kuliah pemrograman berbasis web untuk bisa memberi
evaluasi ke saya untuk perbaikan ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.